Iya, iya. Ngeri banget yang buat aku sampai nggak tidur diserang terus. Insya Allah sembuh. Yang buat itu banyak, nggak cuma satu orang. Anakmu ini bagus, jujur. Udahlah, bismillah saja. Semoga sembuh ya. Nanti ku kasih jimat biar kebal badanmu, biar nggak kena lagi. Udah nak, pulang aja. Aku nggak sanggup pulang, ini sakit sekali. Doakan aku nggak apa-apa. Udahlah, berhenti kerja saja. Keluarga jauh ini pulang aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kembali lagi dengan saya Virga, host dari channel Sketsa Malam. Kali ini saya membawakan cerita horor kisah nyata dari akun Twitter @cindy. Bagi teman-teman yang lebih suka membaca, bisa langsung kunjungin akun Twitternya ya. Tapi bagi teman-teman yang lebih suka mendengarkan, bisa langsung simak cerita berikut ini. Oh ya, sebelum masuk ke ceritanya, bagi yang memiliki kisah horor nyata, bisa banget kirimin ceritanya ke email kami di sketsamalam.id@gmail.com. Dan jika suka dengan channel ini, bisa langsung di subscribe channel Sketsa Malam. Dan jangan lupa like dan komen. Oke, tanpa basa-basi, cerita horor dimulai. Cindy berniat merantau ke luar kota untuk bekerja. Jarak tempuh dari kotanya sekitar 13 jam naik bus. Mencari pekerjaan tidaklah mudah, apalagi pendidikan Cindy hanya lulusan SMK. Tapi Cindy tak menyerah, karena keterbatasan ekonomi yang harus membuatnya mengurungkan niat untuk kuliah dan harus berusaha untuk menggapai mimpi dengan bekerja. Di perantauan, Cindy tinggal bersama saudaranya, karena dia sama sekali belum pernah ke kota tujuannya. Di sini Cindy menganggur 1 bulan lamanya. Sampai pada akhirnya, Cindy diterima bekerja di bengkel mobil sebagai administrasi sesuai jurusan sekolahnya dulu. Di sini Pak Bima sebagai pemilik bengkel, Pak Robi sebagai kepala bengkel, Cindy sebagai administrasi, Kak Dewi sebagai barang spare part. Cindy dan Kak Dewi diterima bekerja bersama. Semua menyambut kedatangan mereka dengan baik. Pemilik bengkel menjelaskan sistem kerja yang harus dikerjakan. Tugas Cindy lebih mengarah pada transaksi hanya lewat Pak Robi, karena dia yang bertugas mencari barang. Di bengkel tidak menyediakan spare part, jadi harus dibeli dulu. Pak Robi dipercaya Pak Bima untuk mengurus semuanya. Di tempat ini, Cindy benar-benar mempunyai keluarga baru. Semua baik padanya, bahkan Cindy sering diantar jemput oleh anak Pak Robi, yang kebetulan juga bekerja di bengkel. Tapi kebaikan itu tidak berlangsung lama. Itu karena semua menganggap Cindy sebagai saudara Pak Bima. Bagaimana tidak, Pak Bima menyerahkan keuangannya kepada Cindy. Bahkan uangnya dibawa Cindy pulang, disuruh Pak Bima untuk dibawa lagi kerja pada besoknya. Di sini kejadian yang membuat Cindy shock adalah Pak Robi dan salah satu karyawan lainnya mengajak Cindy buat penggelapan uang. Tapi Cindy menolaknya dan tidak melaporkan kejadian ini ke Pak Bima karena tidak ada bukti dan terkesan memfitnah. Kebaikan Pak Bima padanya benar-benar membuat karyawan lainnya iri, termasuk Kak Dewi. Kak Dewi sering menyudutkan kesalahan-kesalahan yang Cindy buat. Sampai tiba akhirnya Cindy difitnah sama Pak Robi dan Kak Dewi kalau dia ada penggelapan uang. Itu benar-benar membuat Cindy down. Dan pembukuan yang Cindy buat selalu disalahkan Pak Robi. Setiap kali Cindy harus memperbaiki ulang. Dan Cindy tidak bisa melawannya, hanya bisa menurut saja. Istri Pak Robi tahu kejadian ini. Melihat Cindy yang sering murung nangis membuat dirinya iba. Dia membantu Cindy untuk membujuk Pak Robi agar membantu mengurus pembukuannya. Dan Pak Robi mengiyakan. Setiap hari Cindy ke rumah Pak Robi untuk memperbaiki pembukuannya. Cindy datang habis maghrib hingga jam 2 pagi baru pulang. Cindy bekerja jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Dilanjut jam 7 sampai jam 2 pagi di rumah Pak Robi. Cindy melakukan itu ingin membuktikan pada Pak Bima bahwa dia benar-benar kerja dan tidak mengecewakan Pak Bima. Cindy melakukan itu seminggu lamanya, membuat badannya semakin kurus dan pucat. Hingga pada akhirnya Cindy drop, batuk berdarah, sering sesak dan kejang-kejang. Tapi Cindy nggak bilang ke siapa-siapa tentang kondisinya. Mereka hanya tahu Cindy sakit demam biasa. Karena kondisi Cindy membuatnya jarang masuk kerja. Hal itu juga membuat beberapa karyawan untuk sering datang ke kosan untuk ambil uang membeli keperluan bengkel. Anehnya, setiap mereka datang ada saja ular depan kosnya. Ularnya selalu berwarna hitam.
Cindy berpikir mungkin ular itu datang dari belakang, karena di belakang itu masih rawa-rawa. Singkat cerita, semakin lama penyakit Cindy semakin menjadi-jadi. Batuknya semakin parah, membuat Cindy susah bernafas karena sesak. Setiap kali Cindy merasakan sakit pada saat sholat, waktu rukus dan sujud, di pagi hari menjelang subuh dan di malam hari yang tak pasti jamnya. Saat asar, kepala Cindy pusing. Kalau maghrib, jantungnya berdebar-debar. Cindy memutuskan untuk ke rumah sakit bersama temannya. Dia di ronsen, dites berdahak, dan lain-lain. Keesokan harinya, hasil tes keluar. Setelah keluar, hasilnya negatif, paru-paru bersih, dan Cindy dinyatakan tidak memiliki penyakit apapun. Keesokan harinya, Cindy bekerja seperti biasa. Dia menceritakan kejadiannya yang dia alami pada istri Pak Robi, karena Cindy sudah menganggap seperti ibunya sendiri. Benar saja, beliau menyarankan padanya untuk tidak pusing memikirkan kerjaannya. Keesokan paginya, Cindy masih sesak nafas, kejang-kejang, dan batuk darah. Cindy menelpon keluarga di rumah memberitahu tentang kondisinya. Mereka menyuruh Cindy untuk pulang di hari itu juga. Cindy pun menelpon Pak Bima berkali-kali tanpa jawaban, hingga akhirnya mengirim pesan untuk menceritakan kondisinya dan berniat untuk pulang. Pak Bima langsung mengizinkannya. Kemudian Cindy menghubungi Kak Dewi dan Pak Robi, bahwasanya Cindy mau pulang dan sudah ada persetujuan dari Pak Bima. Sesampainya di rumah, keesokan harinya Cindy diajak untuk berobat ke dokter spesialis paru-paru. Cindy pun dinyatakan terkena TBC dan penyakitnya sudah parah. Penyakitnya dianggap tidak bisa sembuh. Pikirannya pun entah kemana. Apakah aku harus cepat ini meninggal? Saat pulang ke rumah, banyak saudara yang datang untuk menjemput Cindy. Di situ ada Bude yang tengah berbincang-bincang dengan mamanya. Bude menyarankan untuk menanyakan hal ini ke paranormal. Besok tanyakan ke orang pintar ya, mana tahu dibuat orang. Bude ngomong sendiri ke bapak nggak percaya yang kayak gituan. Malamnya bapak Cindy datang bersama tetangganya yang paranormal. Ini anakmu yang kena itu kan? Iya mas. Walah nah, untung cepat kamu pulang. 3 hari lagi entah gimana nasibmu. Udah nggak akan tertolong. Ini udah lama juga setengah bulan. Bener kan? Iya Pak De. Pak De lihat itu di dahimu bergaris hitam. Kuat juga kamu menahan sakitnya. Karena ini kamu disantet. Besok kamu carikan yang aku suruh ya bunga-bunga itu. Udahlah mas, kamu aja yang cari, aku nggak paham. Biar aku kasih biaya bunga itu. Ya udah, besok habis zuhur sama anakmu ke rumahku ya, biar aku kerjakan. Ya mas. Selesai sholat zuhur, Cindy dan bapaknya pergi ke rumah Pak D yang jaraknya tak jauh dari rumah. Setibanya di rumah Pak D, mereka dipersilakan masuk oleh istrinya untuk menemui Pak D di dalam. Tercium menyengat dari luar yang membuat Cindy pusing. Ya, itu kemenyan yang dibakar Pak D dari dalam ruangan. Saat masuk, Cindy tak henti memandangi isi ruangan tersebut. Di dalam ada puluhan keris, buah pisang, dan bunga-bunga lainnya. Hawanya juga seram, dan bau kemenyan beserta wangi-wangian bunga yang berjejeran hampir di seluruh rumah. Di situ terlihat Pak D memegang keris, serta membaca mantra di atas kemenyan. Sehabis membaca mantra, Pak D masih lagi ngobrol dengan seseorang, tapi posisi duduknya bersilang sambil memegang keris, matanya terpejam. Iya. Ngeri banget yang buat aku sampai nggak tidur diserang terus. Insya Allah sembuh. Yang buat itu banyak, nggak cuma 1 orang. Anakmu ini bagus, jujur. Udahlah, bismillah saja. Semoga sembuh ya. Nanti ku kasih jimat biar kebal badanmu, biar nggak kena lagi. Yang buat siapa Pak De? Udahlah, nggak perlu kamu tahu, nggak boleh dendam, biarkan saja, nanti ada balasnya. Apa mereka ya Pak De? Yang satu kepala bengkel, yang satu lagi bagian spare part. Aku ada masalah sama mereka. Udah, yang penting hati-hati. Yang satu karena dia ingin ambil jabatanmu. Yang satu lagi karena terancam posisinya, karena kamu nggak mau diajak mainkan uang.
Ya ampun, gak nyangka banget setega itu mereka sama aku. Udahlah, gak usah dipikirkan. Nah, minumlah, ditelan ya, gak boleh ditunda. Pak D sambil menyodorkan gelas yang berisi air putih berserta bunga-bunga di dalamnya. Jangan lupa baca doanya, baca Al-Fatihah, surat Kul, sama sholawat, dan niatmu untuk sembuh. Iya Pak D. Rasanya aneh, yang membuat Cindy ingin sekali memutahkan minuman itu. Terus ini diminum 3 kali sehari, jangan lupa, sedikit saja, nggak apa-apa kalau nggak tahan, yang penting diminum, minimal 3 tegukan. Terutama sebelum tidur juga, doanya jangan lupa. Iya Pak D, sini kamu duduk di depan menyan ini. Pak D lalu mengangkat kerisnya yang sedari tadi di atas bakaran kemenyan dan meletakkan di atas kepala Cindy sambil membacakan mantra. Kemudian dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air. Nah, minum lagi, langsung habiskan. Tak sampai di situ saja, Pak D membuka bungkusan kain berwarna merah kuning. Di dalamnya terdapat keris dan berbagai macam bunga. Kemudian diletakkan di dalam daun pisang sambil membaca mantra, lalu diayun-ayunkan ke atas bakaran kemenyan. Nah, ini nanti kamu mandi pakai bunga ini. Bunganya dikutip terus dibuang di aliran sungai. Jangan buka sebelum mandi. Jangan lupa baca doanya. Doanya tetap sama, jangan sampai maghrib mandinya. Seminggu ini jangan makan pisang. Iya Pak D. Cindy segera melakukan yang disuruh Pak D, yaitu mandi kembang. Cindy memasukkan bunga ke dalam ember, kemudian membaca doanya, dan menguyur kepalanya dengan air. Rasanya kayak ditarik, agak sesak, dan Cindy melakukannya lagi. Saat ketiga kalinya, dada Cindy tidak sakit lagi. Yang tadinya terasa benar-benar sakit, bahkan dipegang panas, sekarang hilang seketika. Setelah itu, Cindy memutuskan untuk kembali lagi bekerja. Lusanya, Cindy kembali balik kerja lagi, tanpa memberitahu siapa-siapa bahwa dia sudah sembuh. Saat Cindy kerja, semua karyawan kaget melihatnya. Katanya kamu kabur bawa uang puluhan juta. Kok balik lagi? Cindy terdiam mendengarkan ucapan salah satu karyawan dan dia langsung masuk kantor untuk bekerja. Cindy mengeluarkan buku-buku serta kertas-kertas yang berisi data-data yang Cindy buat. Saat Cindy melihat data-data, dia benar-benar terkejut. Data yang dia buat untuk membuktikan dihancurkan bahkan dirobek. Ada bekas robekan di buku. Spontan, Cindy bertanya kepada Kak Dewi. Ini siapa yang acak-acak dokumenku? Kemarin aku dan Pak Robi mau lihat kerjaanmu, mau memastikan uang itu. Uang yang mana lagi, hah? Kenapa nggak bilang aku? Oh, jadi kalian yang robek dan hancurkan ini? Enak banget kamu ngomongnya. Aku sama Pak Robi nggak ada robek-robek. Kami hanya memastikan saja kerjaanmu benar atau enggak. Pas kami ngerjain laporan itu, Pak Bima datang dan menyuruh untuk membiarkan kamu yang menanganinya. Setelah itu, kami nggak ada yang memegang dokumen itu. Di bengkel Cindy tidak ada CCTV, karena Pak Bima mempercayai karyawannya. Cindy stres jadi-jadinya. Setelah sholat zuhur, Cindy baru ingat kalau Cindy punya data lain. Data pengambilan uang dan tanda tangan yang bersangkutan. Lalu Cindy kembali menulis ulang dokumennya yang sempat hancur itu. Mengulang data sangatlah membuat Cindy menguras tenaga. Jari yang sudah menjadi kaku serasa mau patah. Tapi Cindy tak berhenti untuk tetap menulis dan memperbaiki ulang. Di hari itu Pak Robi tidak datang masuk kerja. Jadi Cindy tak bisa menanyakan yang terjadi. Bahkan Pak Bima pun tidak datang hari itu. Perkataan dan tuduhan Cindy tidak membuat suasana makin jadi-jadi. Kak Dewi merasa benar-benar sakit hati, bahkan dia enggan melihat Cindy. Melihat Cindy seperti kotoran yang terlihat menjijikkan. Biasanya dia sering berada di dalam kantor, tapi sekarang dia malah sering keluar dan berbincang-bincang dengan karyawan lain. Apalagi hanya Pak Robi dan Kak Dewi yang sering di dalam kantor. Pak Bima hanya masuk kantor jika ada keperluan. Atas kejadian itu yang dulunya Cindy penurut dan pendiam, sekarang menjadi pribadi yang berani dan keras kepala. Sore hari tiba.
Cindy berniat membuang kertas-kertas yang tidak penting menurutnya. Saat Cindy membuang sampah ke tempat pembuangan, Cindy mencium bau wangi bunga yang sangat menyengat. Dia cari-cari, tidak ada bunga yang berada di dekat situ. Cindy melihat bayangan hitam melintas di samping kirinya. Bulu kuduknya seketika berdiri melihat kejadian itu. Cindy pun berusaha menenangkan pikirannya dan lekas masuk kantor kembali. Malam hari saat Cindy berada di kosan, jantungnya tak berhenti berdebar-debar. Rasa takut menghantui dirinya. Cindy merasa banyak sekali makhluk tak kasat mata yang sedang melihat ke arahnya. Bahkan terkadang Cindy juga sering melihat bayangan putih melintas di dalam kamarnya. Cindy merasakan aneh pada dirinya yang tak biasanya. Penciumannya, pendengarannya, bahkan penglihatannya menjadi tajam. Apa aku indigo? Cindy langsung menanyakan apa yang dialami ke temannya yang indigo. Cindy menanyakan bagaimana pertama kali dia bisa melihat makhluk goib. Ternyata yang dia alami juga seperti yang Cindy rasakan. Cindy benar-benar shock. Dia ingin kembali menjadi manusia biasa. Melihat kejadian-kejadian ini membuatnya menjadi seperti orang gila. Rasa takut selalu menghantui. Bahkan saat melihat, rasanya ingin copot jantungnya. Keesokan harinya, Cindy kembali bekerja seperti biasa. Sebelum masuk gerbang, dia membaca ayat kursi terlebih dahulu agar dilindungi. Bau bunga itu rasanya semakin menyengat. Bahkan hampir setiap sudut, Cindy mencium aroma bunga-bunga yang membuatnya pusing. Saat Cindy memasuki kantor, Cindy mencium bau aroma bunga di dekat pintu. Bahkan dia merasakan ada bayangan hitam yang berada di dalam kantor. Jantungnya semakin berdebar-debar dan rasa ingin copot. Benar-benar situasi yang harus Cindy hadapin. Tepat jam 11-an, istri Pak Robi datang membawakan mereka semua cemilan roti bolu yang sudah dipotong-potong. Cemilan tampak menggugah selera siapapun yang menatapnya. Seketika saat Cindy mengambil roti dan ingin melihatnya, Cindy merasakan ada bisikan untuk jangan memakannya. Itu membuatnya merasa aneh. Ah, masa iya ibu ini tega sama aku? Beliau selama ini baik padaku. Bismillah aja. Semoga pikiranku benar dan yang jahat itu suaminya. Cindy menyantap hanya satu buah potongan. Dan dia kembali mengerjakan pekerjaannya lagi. Habis sholat zuhur, Pak Robi langsung ke kantor menemui Cindy. Loh, ngapain kamu kesini? Kenapa nggak bilang mau kesini? Kenapa kamu kesini? Kenapa? Terus ini kenapa dokumen yang saya kerjakan hancur begini? Bapak yang merobek buku saya kan? Enak sekali kamu bilang. Jangan menuduh yang tidak-tidak. Kamu tanya Dewi. Kami hanya mengoreksi pekerjaanmu itu. Tapi Pak Bima menyuruh kamu yang menangani. Terus, kenapa buku ini ada bekas robekan? Ada beberapa kertas yang hilang. Jadi siapa lagi yang buat? Sudah kerjaanmu nggak beres, malah menuduh orang yang tidak-tidak. Bilang saja kamu nyari alasan. Lihat ini, bekas robekan. Data yang pernah saya kasih ke Bapak juga hilang. Ya nggak tahu lah, kalau ada kami yang merobek, saya dan keluarga nggak akan selamat. Mana laporan keuangan semalam? Belum kelar juga kan? Ini bakal saya kelarkan. Saya punya bukti. Kalau bisa saya membuktikannya, bagaimana pertanggungjawaban Bapak yang sudah memfitnah saya? Fitnah apa? Bapak fitnah saya kalau saya melarikan uang dengan alasan sakit dan pulang kampung. Semua bilang begitu. Saya tidak fitnah. Buktinya laporan ini gak jelas. Tiba-tiba pulang dengan alasan sakit, kan gak masuk akal. Saya punya bukti obat-obat. Bahkan hasil ronsen saya di rumah sakit. Bisa kita buktikan. Kamu buktikan laporanmu itu. Jangan sok-sokan tahu hukum. Kamu nanti yang kena sendiri. Iya, saya akan buktikan. Nanti ada Pak Bima, kita omongin gimana kelanjutannya. Ya udah, kalau mau kamu begitu. Tak lama Pak Bima datang. Pak Robi langsung menyuruh Pak Bima masuk kantor untuk membicarakan permasalahan yang terjadi. Maaf Pak, begini. Bapak tahu sendiri situasi yang terjadi. Laporan yang dia kerjakan sangat berantakan. Bahkan dugaan dia telah melakukan penggelapan uang. Enggak, dia enggak ada melakukan itu.
Saya mempercayai dia mengendalikan keuangan seperti halnya saya mempercayai Pak Robi mengendalikan bengkel ini. Jika dia benar melakukan demikian, itu tanggung jawab saya. Kalau seperti itu, maaf sekali lagi, saya mengundurkan diri dari sini jika dia tetap bekerja di sini, Pak. Oh, ya sudah, silakan Pak, jika begitu. Baiklah Pak, terima kasih sudah percaya dengan saya. Saya minta maaf jika ada salah. Saya akan membereskan barang-barang saya. Oh, iya Pak, sama-sama. Silakan Pak. Sambil berjabat tangan, Pak Robi menatap Cindy dengan penuh amarah. Cindy tak memperdulikannya. Seketika air matanya jatuh karena terharu mendengar ucapan Pak Bima itu. Ketika Pak Robi keluar, Cindy langsung mengucapkan terima kasih kepada Pak Bima. Keesokan harinya saat di kos tepat jam 3 atau jam 4 pagi, Cindy merasakan seperti ada yang menusuk jantungnya dengan pisau. Rasanya benar-benar sakit. Cindy yakin dia kena santet lagi. Ini lebih sakit dari yang sebelumnya. Untuk berdiri saja dia tak sanggup. Cindy membaca doa-doa sambil memegang dadanya. Setelah agak mendingan tetapi tetap terasa sakit, Cindy kembali ke kamar mandi yang tak jauh dari kamarnya dengan mengesot di lantai. Tubuhnya lemah, pikirannya untuk cepat ke kamar mandi untuk mengambil air wudhu. Setelah mengambil air wudhu, Cindy mengetuk pintu kamar temannya. Aku sakit. Ya udah, nggak usah kerja loh. Udah, bawa aja motornya, nanti aku minta jemput teman aku. Jam menunjukkan jam 4 pagi. Cindy berusaha bangkit untuk sholat tahajud. Terasa agak lebih baikan. Kemudian Cindy membaca Al-Quran dengan suara yang susah dikeluarkan karena sakit yang dia rasakan. Setelah mendingan, Cindy menelpon saudaranya yang di kota ini juga. Kenapa, Dek? Sakit lagi ini. Oh alah, nanti dijemput habis subuh ya. Kemudian Cindy menelpon keluarganya yang di rumah dan memberitahu kalau Cindy mengalami serangan santet lagi yang lebih parah. Udah nak, pulang aja. Aku nggak sanggup pulang, ini sakit sekali. Doakan aku, nggak apa-apa. Udahlah, berhenti kerja saja. Keluarga jauh gini pulang aja ya. Iya, nanti aku bilang mau berhenti kerja. Cindy kembali menjalankan sholat subuh, tetap membaca doa-doa agar hilang sakitnya. Tak lama suara motor datang dan berada di depan kos. Saat Cindy melihat, itu saudaranya dan langsung dia pergi pulang ke rumahnya, yang jaraknya lumayan jauh dari kosannya. Sesampai di rumah, Cindy langsung masuk kamar dan tidur di kasurnya. Dia dibacakan surat Yasin oleh saudaranya, karena saat itu sakitnya tak hilang-hilang. Saat jam menuju 7:30 pagi, sakitnya sudah mendingan, kemudian telepon berbunyi. Assalamualaikum, iya halo? Gimana, udah mendingan? Udah agak mendingan Pak. Ini ada teman bapak yang juga bisa ngobatin. Dia tinggal di sana juga. Bapak baru ingat, ini nomornya, telepon aja nanti ya. Iya Pak. Sebelum menelpon, Cindy mengabarkan Kak Dewi bahwa dia tidak masuk kerja karena sakit. Kemudian Cindy menelpon teman bapak. Assalamualaikum Pak D. Waalaikumsalam, ini siapa? Ini aku Pak, anaknya Sadikim, teman bapak. Nama aku Cindy, aku mau minta tolong Pak. Oh iya, minta tolong apa? Kemudian Cindy menceritakan kejadian yang dia alami ke Pak D. Pak D langsung menyuruhnya mengambil segelas air putih, lalu membacakan doa-doa. Kemudian menyuruh Cindy untuk membaca doa-doa yang disuruh Pak D dan meminumnya. Saat meminumnya, jantung Cindy terasa tidak sakit lagi. Alhamdulillah Pak D udah agak enakan. Nanti kalau ada waktu, Pak D kesana ya buat ngobatin kamu. Biar kamu gak kena lagi. Jangan makan yang dikasih mereka, ada racunnya itu. Ini guna-guna.
Iya Pak D. Esok harinya teman bapak datang ke rumah. Dia memberikan air yang di dalam botol dan menyuruh meminumnya waktu habis sholat serta membaca doa-doa juga. Metode pengobatan teman bapak ini hanya menyuruh Cindy minum air, kemudian mengobatinya dengan mengusap kening dan jarinya. Udah nggak apa-apa ini, udah nggak bakal kena lagi. Kalau ada apa-apa, ngomong ke Pak D. Iya Pak D. Esoknya Cindy kerja seperti biasa. Cindy membuka lembaran baru, menulis dokumen baru, buat kedepannya tanpa harus memikirkan dokumen lama. Cindy mengatakan pada Kak Dewi untuk tidak mencampuri pekerjaannya. Pak Bima tidak datang, padahal Cindy berniat untuk resign. Cindy tak mau membuat orang khawatir, dan juga tak ingin mati konyol hanya karena pekerjaan. Keesokannya Pak Bima datang, mengatakan bahwa Kak Dewi diberhentikan. Semua tugas diserahkan pada Cindy. Cindy diperintah oleh Pak Bima untuk mengurus semuanya, padahal dia yang mau resign. Kok malah Kak Dewi yang diberhentikan? Cindy tidak tahu mengapa Pak Bima memberhentikan Kak Dewi. Seiring berjalannya waktu, karyawan-karyawan di bengkel yang dulunya bersikap nggak baik padanya, bahkan juga yang sekongkol dengan Pak Robi buat menyantet Cindy, dikeluarkan Pak Bima satu persatu karena kesalahan mereka. Nasib Pak Robi yang Cindy tahu, dia hanya menganggur. Tidak ada yang menerima kerja dari keadaan sebelumnya. Setelah mereka dikeluarkan Pak Bima, Cindy bekerja dengan penuh ketenangan. Situasi yang Cindy harapkan telah menjadi nyata. Oke teman-teman, itulah cerita pengalaman Cindy yang pernah disantet. Dari kisah Cindy tadi kita bisa belajar untuk tidak berbuat jahat kepada orang lain. Dan semoga di balik kisah ini bisa kita ambil hikmahnya. Bagi kalian yang lebih suka baca cerita horornya, bisa langsung mampir ke Twitter Cindy. Link saya taruh di deskripsi. Kita ingatkan lagi, bagi teman-teman yang memiliki pengalaman horor atau mistis nyata, bisa banget kirimin ceritanya di email sketsamalam.id@gmail.com. Dan jangan lupa follow Instagram kami @sketsamalam.id. Oke, mungkin segitu dulu. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Saya Virga, Sketsa Malam. Bye.